Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kiamisah. Khatul talabah, khatul akhibba, arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Naftatih wa nabda' darsana hadas sabah bil-basmalah. Qara'na bil amsi anil ijarah, ha? Nah. Al-ji'alah qara'na faslun fil ji'alah wal ji'alatu jaizatun wa huwa ayashrita fi raddi dhalatihi iwadan ma'luman fa idza raddaha raddun istahaqqa dhalikal iwad al-mashrut. Al-ji'alah itu kurang lebih ya seperti apa namanya? Sayembara. Seperti musabaqah, lomba itu juga nanti akadnya bisa jadi ju'alah juga. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti dapat hadiah ini kan gitu. Bisa juga nanti akadnya ju'alah atau ji'alah. Nastamir wa naqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fil muzara'ati wal mukhabarah. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha, apabila seseorang memasrahkan satu lahan kepada orang lain untuk digarap, wa syarata lahu juz'an ma'luman min zar'iha lam yajuz. Wa syarata, dan mensyaratkan lahu, bagi penggarap lahan, juz'an ma'luman, satu bagian tertentu, min zar'iha, dari hasil panennya, lam yajuz, maka haram hukumnya, tidak boleh. Wa in akrahu iyaha, akrahu di sini maksudnya adalah sewa. Apabila dia menyewakan lahan itu, menyewakan kepada orang tersebut iyaha, lahannya, bidzahabin aw fiddatin, dengan emas atau perak, aw syarata lahu, atau mensyaratkan baginya, ta'aman ma'luman, satu makanan tertentu yang bukan dari panen, fi dhimmatihi, yang menjadi tanggungan pemilik lahan, artinya diberikannya nanti, jaza, maka diperbolehkan. Jadi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Misalkan Dimas punya sebuah lahan, kemudian ini fi, lahanku garap, nanti kalau panen nanti kamu tak kasih sepertiga, misalkan 25% misalkan dari hasil panen nanti buat kamu. Itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi Imam Nawawi dan Ibnul Munzir mengatakan ikhtiar beliau tidak apa-apa yang seperti itu. Dan hari ini kan prakteknya banyak yang seperti itu kan. Jadi punya sawah, kemudian minta orang untuk garap, dan nanti tinggal hasil panennya ada pembagiannya kan gitu kan. Nah itu kalau yang muktamad dalam mazhab tidak boleh. Yang boleh apa? Garapkan, hasil panen full untuk pemilik lahan. Adapun yang garap ya nanti ada upahnya sendiri, ada kesepakatan sendiri, nanti dikasih semen atau kasih apa gitu. Nah kalau mengambil ikhtiarnya Imam Nawawi tidak masalah, apalagi kalau di satu daerah kok banyak yang sudah seperti itu, ya kita ambilkan mazhabnya Imam Nawawi saja, atau ikhtiarnya Imam Nawawi. Faslun, pasal berikutnya fi ihya'il mawad. Ihya'il mawad, menghidupkan lahan yang mati. Di sini mawad maksudnya bukan orang mati terus dihidupkan, bukan ya. Al mawad di sini maksudnya adalah lahan yang mati. Ihya'ul mawad itu maksudnya adalah ta'miruhu. Ta'miruhu ya, ngerumati, memelihara, mengolah. Sedangkan al-mawad yang dimaksud adalah al-ardul lati la malikalaha, lahan
atau tanah yang tidak ada pemiliknya. Wala yantafi'u biha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengambil manfaat darinya, memanfaatkan lahan tersebut. Nah, hari ini banyak sekali lahan-lahan yang statusnya kemudian dianggap menjadi milik negara kan gitu kan. Kalau dulu mungkin pas masih awal-awal manusia masih sedikit kan, kalau mbah-mbah kita atau buyut-buyut kita kan tanahnya kan lebar-lebar kan, luas-luas kan, karena yang datang pertama ke situ kemudian bersihkan, babati, ya dia yang punya kan gitu kan. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyarataini, menghidupkan lahan yang mati diperbolehkan, bahkan mustahab, dianjurkan, bisyarataini, dengan dua syarat. Ayakunal muhyi musliman, hendaknya yang melakukan menghidupkan lahan adalah seorang muslim. Wa antakunal ardu hurratan, hendaknya lahan tersebut adalah lahan yang merdeka, lahan yang bebas. Lam yajri 'alaiha milkun li muslim, tidak, statusnya tidak dalam kepemilikan seorang muslim. Wala li ghairi muslim, sebenarnya milik non muslim juga sama. Artinya lahan itu memang betul-betul tidak ada yang memiliki, lahan bebas, lahan bebas. Wasifatul ihya, standar dikatakan sudah menghidupkan lahan yang mati itu seperti apa sehingga dia berhak untuk memiliki lahan tersebut. Maka nafil adati imaratan lil muhya, ya, sesuatu yang secara adat dikatakan menghidupkan, memelihara, merawat lahan yang dihidupkan. Kalau rumah mungkin dibuat pagernya, kan, dibikinkan pintu, kan gitu, dibuatkan langit-langit, atap. Kalau dia sawah mungkin dikumpulkan tanahnya, diluku, dibajak ya kan, dibajak dan lain sebagainya, diratakan, dikembalikan ke adat yang berlaku. Wa yajibu, dan wajib, badlul ma'i, membagi air, memberikan air. Jadi ada mata air. Air itu kan sesuatu yang manusia berserikat padanya kan. Artinya tidak boleh ada yang memonopoli kan gitu. Seseorang yang punya sumber air wajib untuk berbagi air bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Ayyafdula an hajatihi, berlebih dari kebutuhan yang dia punya, kebutuhan yang dia miliki sudah tercukupi. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu, orang lain membutuhkan air tersebut. Ayyahtaja, membutuhkan, ilaihi, pada air, ghairuhu, orang lain. Li nafsihi au li bahimatihi, baik untuk dirinya sendiri atau untuk binatang ternaknya. Wa ayyakuna, dan hendaknya sumber air itu mimma yustakhlafu, sesuatu yang susut kembali lagi. Paham maksudnya ya? Jadi yang namanya mata air kan diambil ngalir lagi, Mimma yustakhlaf itu maksudnya susut kembali lagi. Ya seperti mata air sumur kan, fi bi'rin au ainin, berupa sumur atau mata air. Jadi kalau kita punya sumur, punya mata air kan di lahan kita, kita wajib membagi air kepada orang lain kalau terpenuhi 3 syarat ini. Kebutuhan kita sudah tercukupi, orang lain membutuhkan air itu, kemudian sumber airnya adalah sesuatu yang susut kembali lagi. Kalau 3 syarat tidak terpenuhi, maka tidak wajib untuk berbagi air kepada orang lain.
Tapi kalau mau tetap mau berbagi ya enggak apa-apa, enggak masalah. Bagus. Faslun fil waqfi. Fasal menjelaskan tentang wakaf. Wakaf itu apa? Habsu malin muayyanin, menahan harta yang muayyan, tertentu secara spesifik, yang bisa dipindah tangankan, yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, baik halan atau ma'alan. Itu definisinya ada di footnote itu, footnote nomor 1 bawah. Menahan harta tertentu spesifik yang memungkinkan untuk dimanfaatkan baik sekarang atau nanti, ma'a baqa'i ainihi, tanpa benda atau barang yang diwakafkan itu hilang, musnah, hancur atau habis, ala masrofin mubahin mawjud, untuk ditasarrufkan, dipergunakan pada sesuatu yang mubah dan diperbolehkan. Wal waqfu, adapun wakaf, jaizun, itu diperbolehkan. Jika berasal dari seorang mukallaf yang mukhtar. Mukhtar itu apa? Dia tidak dalam kondisi dipaksa atau dalam tekanan. Ahlin littabarru' malikin lil mauquf, dia yang memiliki benda atau sesuatu yang diwakafkan. Kalau dia bukan pemiliknya ya tidak boleh lah. Kita wakafkan nih motor pondok, dia wakafkan ke pondok lain padahal dia bukan miliknya. Nah itu tidak bisa. Bithala sati syarat itu dengan 3 syarat. Ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, berupa sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tentunya manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang mubah, masyru', baik sekarang atau nanti. Ma'a baqa'i ainihi, tanpa benda tersebut hilang, artinya benda tersebut tetap ada. Wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati, berupa atau hendaknya berasal dari ayakuna ala aslin mawjudin. Di sini keterangan yang saya catat itu muttasil awal wal akhir. Ya berasal dari, kalau di footnote-nya itu kan muayyanin kabnihi aw ghairi muayyanin kafuqara. Allah alam. Yang kedua ini saya tidak berani jelaskan, saya lupa keterangannya. Wa alla yakuna fih mahdzurin. Nah, yang ketiga, hendaknya tidak diwakafkan pada sesuatu yang terlarang. Yang terlarang. Kalau wakaf tapi untuk sesuatu yang terlarang ya jelas tidak boleh. Syarat yang kedua itu ghairu mu'tamad ya. Jadi ada keterangan yang saya catat ketika ngikut daurah dengan Ustadzuna Khairud Da'i, itu syarat yang kedua ini ghairu mu'tamad. Wa huwa ala ma syaratal waqifu. Wakaf itu berdasarkan syarat yang disampaikan oleh si wakif. Min taqdimin wa ta'khirin, didulukan atau diakhirkan, wa taswiyatin wa tafdilin, disamakan atau dilebihkan. Nah itu pokoknya rumusnya kalau kaitannya dengan wakaf itu lafdzul waqif kalafdzi syari'. Apa yang disampaikan disyaratkan oleh si pewakaf ya sama seperti apa dawuhnya syari'. Kalau si pewakaf bilangnya ini untuk belajar
santri, ya sudah, dipakainya untuk belajar santri, kan gitu. Ini saya wakaf untuk pondok, tapi yang boleh masuk ke pondok sini adalah hanya mereka yang bla 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 bla. Itu wakaf. Faslun fil hibah. Fasal menjelaskan tentang hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Kalau pemberian itu ya tamlikun bila iwat. Ya, memindahkan kepemilikan tanpa ada imbal balik. Iwat itu kan timbal balik. Kalau ada timbal balik kan seperti orang jual beli. Tapi kalau hibah tidak ada tukernya, ya sudah, ini tak hibahkan, ya sudah. Berarti barang tersebut berpindah kepemilikan kepada orang yang dihibahi, orang yang dikasih. Hibah itu nanti mencakup sedekah. Sedekah itu maksudnya juga hibah. Cuma kan kalau sedekah kan lebih ke ngasihnya karena ada kebutuhan dan mengharapkan pahala di akhirat, kan itu. Bisa juga hibah itu nanti formatnya dia hadiah. Hadiah itu juga bagian dari hibah, memberi dengan harapan atau karena motif memuliakan, ingin membuat senang dan lain sebagainya. Ada motif sayang kalau orang ngasih hadiah itu biasanya. Antum nggak pernah ngasih hadiah saya, berarti antum nggak sayang sama saya. Jangan gitu tadi balik, antum nggak pernah ngasih hadiah sama kami, berarti antum nggak sayang sama kami tadi. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Semua yang boleh dijual belikan maka boleh juga dihibahkan. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Akad hibah itu tidak lazim. Artinya tidak lazim itu bisa dibatalkan kapan saja. Illa bil qabdi, kecuali setelah qabd. Qabd itu diterima. Paham ya? Kalau antum baru berkeinginan, saya pengen hibah, ngasih hadiah misalkan. Sepotong baju misalkan buat Ustaz, atau mungkin angkatan antum ada rencana misalkan kan, ayo buat kenang-kenangan untuk para asatid kita belikan peci misalkan. Nah, tapi ternyata belum sampai kejadian, ternyata dana berkurang sehingga tidak cukup, ya maka para asatid tidak boleh nagih, mana katanya mau dikasih hibah, mau dikasih hadiah, tidak bisa seperti itu karena akadnya belum lazim. Beda kalau sudah antum belikan, sudah antum serahkan, diterima oleh para asatid, maka sudah tidak bisa ditarik lagi, kan gitu. Kalau ditarik lagi nanti seperti dalam hadis itu kan, orang yang mengambil lagi pemberiannya maka seperti anjing yang menjilat muntahannya. Wa idza qabadhal mauhubu lahu lam yakun lil wahibi ayarji'a fiha illa ayyakuna walidan. Wa idza qabadhal mauhubu lahu, kalau yang dikasih itu sudah mengqabad, sudah menerima hibah, lam yakun lil wahibi ayarji'a fiha, maka si penghibah tidak bisa mengambil lagi. Al-a'idu fi hibatihi kal-a'idi fi qai'ihi illa ayyakuna walidan, kecuali kalau dia statusnya adalah bapak. Bapak boleh. Udah kasih motor anaknya, ternyata setelah dikasih, wah malah tulan pulang-pulang tarik lagi kan gitu. Kasih ATM, kasih kartu kredit, malah foya-foya tarik. Kalau tidak ada alasan gimana? Tidak masalah, sah-sah saja, boleh orang tua. Wa idza a'mara syai'an au arqabahu. A'mara itu akad umroh, arqabahu itu akad rukbah. Jadi kalau umroh atau a'mara itu maksudnya adalah gini, ngasih tapi pemberiannya itu dengan tempo waktu. Misalkan saya ngasih HP ke Dimas, Dim, ini HP buat kamu, tapi hanya selama kamu hidup.
Artinya kalau Dimas meninggal, HP-nya balik ke saya. Maksud dari umroh itu seperti itu. Kalau rukbah kebalikan. Kalau rukbah gini lafalnya. Dim, ini HP. Kalau kamu mati dulu, ya nanti berarti balik ke saya. Kalau saya mati dulu berarti ya jadi milikmu. Itu rukbah. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warathatihi min ba'dihi, maka tidak berlaku syarat-syarat itu tadi, ya barangnya menjadi miliknya orang yang dikasih dan untuk ahli warisnya setelah dia meninggal. Artinya walaupun dikatakan seperti itu, tidak bisa lagi barang balik ke saya. Itu hibah. Faslun fil luqatah. Fasal menjelaskan tentang luqatah. Luqatah itu apa? Barang temuan. Ma wujida min syai'in dha'i la yu'raful wajidu la ya'riful wajidu mustahiqahu. Ada barang hilang ditemu, si penemunya tidak tahu siapa pemiliknya. Itu luqatah. Wa idza wajada, apabila menemukan seorang muslim merdeka menemukan luqatatan, sebuah barang temuan, fi mawatin, di lahan mati, au tariqin, atau di sebuah jalan, falahu akhduha au tarkuha, maka dia boleh mengambil dan boleh membiarkan. Boleh diambil dan boleh dibiarkan. Antum ambil apa antum biarkan? Ambil ya. Nah, coba nanti setelah kita baca ini masih antum mau ambil apa enggak? Wa akhduha aula min tarkiha, mengambil itu lebih baik dari membiarkan. Bahkan dimakruhkan membiarkan barang temuan. Ingkana, apabila ala thiqatin minal qiyami biha, dia dipercaya bisa amanah untuk menunaikan barang temuan tersebut. Kalau dia yakin bisa menunaikan barang temuan tersebut, maka makruh baginya untuk meninggalkan, membiarkan. Tapi kalau dia merasa ini kalau tak ambil nanti bisa nggak saya menunaikan amanah terkait dengan barang temuan ini, kayaknya nggak bisa, ya berarti biarkan, jangan diambil. Wa idza akhadha, amanahnya itu apa sih? Kalau dia mengambil barang temuan tersebut, wajib alaihi, wajib atasnya ayya'rifa, untuk mengetahui sittata asya'a, 6 hal. 6 hal. Fungsinya 6 ini nanti ketika dia mencari siapa pemilik dari barang yang dia temukan. Wi'a'aha, tempatnya, wadahnya. Wa ifasoha, ifas itu tutup botolnya kalau tersimpan dalam sebuah botol. Wa wika'aha, wika ini juga kurang lebih sama ya, wadah. Cuma kalau wika ini wadah yang dia pakai tali. Wa jinsaha, jenisnya, Xiaomi kah, Samsung kah, Realme kah. Wa adadaha, jumlahnya. Wa waznaha, dan timbangannya. Jadi harus betul-betul dia pahami, dia ngerti ini seluk-beluk dari barang yang dia temukan. Wa yahfadhuha fi hirzi mithliha, kemudian dia jaga, dia simpan di tempat yang memang layak untuk menjadi tempat penyimpanan barang tersebut. Kalau yang ditemukan emas, misalkan perhiasan, ya disimpan di tempat yang memang biasanya dipakai untuk menyimpan perhiasan, laci, dikunci, digembok kan gitu. Nemu perhiasan tapi taruh di atas meja geletak, udah tinggal beres itu nanti. Sikat sama orang lain. Tsumma idza arada tamallukaha, kemudian kalau dia ingin memiliki barang yang dia temukan, ini
atau dia ingin menjaga barang itu untuk pemiliknya, arrofaha sanatan, diumumkan, dicari siapa pemiliknya selama 1 tahun. Ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid, wa fil maudhi'il ladzi wajadaha fi, dan di tempat di mana dia menemukan barang tersebut. Fa illam yajid sahibaha, kalau setelah 1 tahun masih tidak ditemukan siapa pemiliknya, kana lahu ayyatamallakaha bi syartid dhaman, maka dia boleh memiliki barang tersebut dengan syarat dhaman. Syarat dhaman maksudnya apa? Dia masih punya tanggung jawab. Seandainya setelah lewat 1 tahun kok pemiliknya datang mencari, ya, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut. Nah gimana, udah tak umumkan setahun kamu udah datang, nggak bisa. Kalau memang udah jelas, makanya kan diketahui itu tadi ada yang datang mengklaim katanya kamu nemu HP ya? Ya benar, itu HP saya. Coba sebutkan ciri-cirinya HP-nya kalau gitu. Kalau emang itu HP-mu, nah, dia sebutkan misalkan mereknya ini, RAM-nya sekian, internetnya sekian, wallpapernya gambarnya ini, di dalamnya ada foto ini. Kalau buat nelpon setelah 5 menit mesti mati HP-nya. Oh iya bener, ya berarti HP-mu, nah, kembalikan. Wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Luqatah itu ada 4 jenis. Ahaduha, yang pertama, ma yabqa 'alad dawam, sesuatu yang akan tetap awet, tidak hancur, tidak rusak, tidak hilang, tidak habis. Ma yabqa 'alad dawam itu sesuatu yang awet. Kadzahabi, seperti emas, wal fiddati, perak. Fahadha hukmuhu, maka inilah hukumnya. Maksudnya hukum yang tadi itu berlaku untuk yang pertama ini. Diumumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid, di tempat dia ditemukan. Atsani, yang kedua, malaya beko, sesuatu yang tidak tahan lama. Katto amir rutob, katto amir rotbi, seperti makanan basah. Nemu 1 kotak kue Bandung, atau enggak cuma 1 kotak, mungkin 1 plastik ada 10 kardus kue Bandung. Itu kan sesuatu yang tidak tahan lama. 3 hari 4 hari itu udah enggak enak kan. Fahuwa mukhayyarun, maka penemunya diberi hak pilih.